Nah, dia mengatakan kalau perusahaan induk TikTok kan itu berada di Cina, yang mana Cina kan sebuah negara dengan pemahaman komunis, yang mana ini sangat berseberangan dengan Amerika yang menganut paham demokrasi. Tetapi di dalam hal ini, Zhou selaku CEO TikTok berulang kali menekankan, iya memang benar basis dari perusahaan TikTok ada di Cina. Tetapi perusahaan induk TikTok ini, yaitu ByteDance, tidak dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah Cina. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, buat kalian yang hobi main TikTok pasti sempat melihat video ini. Itu merupakan sebuah video tentang persidangan parlemen Amerika Serikat dengan menghadirkan CEO dari TikTok yang bernama Zhou Zichu. Di video tersebut terlihat adanya adu argumen antara Zhou Zichu dengan senator Amerika Serikat yang bernama Tom Cotton. Hal yang bikin heboh di dalam video tersebut adalah bagaimana si senator Amerika ini sangat-sangat rasis, yang mana dia melemparkan pertanyaan seolah-olah memaksa untuk Zhou Zichu mengakui dia adalah orang Cina. Padahal Zhou Zichu ini sudah berkali-kali bilang dia bukan orang Cina, dia itu orang Singapura. Tapi memang secara rootsnya, secara keturunannya dia itu ya Chinese Singapura gitu. Dan terlihat sekali si senator ini seolah-olah ingin menggiring opini serta ingin menyudutkan si CEO TikTok yang bernama Zhou Zichu tersebut. Nah, sebenarnya apa yang sedang dibahas oleh mereka, geng? Kok sampai-sampai ada kejadian yang berbau rasis kayak gini? Nah, ternyata pihak Amerika tuh lagi ketar-ketir, geng, dengan TikTok. Di dalam sidang tersebut, yang sedang dibahas adalah mengenai TikTok yang dituduh terafiliasi dengan Cina dan dugaan adanya pencurian data serta pengumpulan data yang diserahkan kepada pemerintah Cina. Yang mana hal ini membuat Amerika sangat ketakutan karena kan pengguna TikTok di dunia ini banyak banget dan salah satu yang terbesar adalah di Amerika. Makanya Amerika tuh jadi takut nantinya TikTok menjadi alat untuk Cina memata-matai Amerika dengan mencuri semua data citizen Amerika. Nah, memang sih kewaspadaan Amerika Serikat ini ya bisa diwajarkan karena kan mereka nggak mau negaranya nanti malah dikacaukan oleh Cina dengan pencurian database tersebut. Nah, tetapi ada hal yang menjadi framing negatif bagi Amerika ketika senator yang bernama Tom Cotton itu mengutarakan pertanyaan kepada CEO TikTok, yang mana ini membuat orang tidak respect dan akhirnya membongkar masa lalunya dia yang dianggap lebih jahat daripada CEO TikTok. Yang mana ternyata netizen menemukan foto Tom Cotton ketika dia masih bertugas sebagai tentara di saat perang Irak. Di dalam foto yang tersebar terlihat Tom Cotton sedang berada di atas tumpukan emas yang merupakan hasil rampasan dari pihak Irak yang sudah dibantai oleh Amerika. Nah, akhirnya permasalahan ini jadi besar. Tom Cotton itu dianggap sebagai orang yang rasis sekaligus pencuri. Nah, sementara itu CEO TikTok malah banyak mendapatkan respect dari netizen. Nah, seperti apa selengkapnya cerita yang satu ini? Langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Kita bahas dulu nih, geng, mengenai sidang Kongres Amerika Serikat tentang TikTok. Jadi berdasarkan informasi yang gue dapat nih ya, Senator Amerika Serikat itu mengundang Zhou Zichu selaku CEO TikTok untuk memberikan kesaksian di depan Kongres Amerika Serikat pada hari Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023. Itu untuk sidang yang pertama. Nah, jadi CEO TikTok tersebut dipanggil untuk menerangkan mengenai keamanan aplikasi TikTok karena Amerika curiga kalau TikTok dijadikan sebuah alat propaganda Cina sekaligus untuk mengumpulkan database rakyat Amerika Serikat untuk pemerintah Cina. Yang mana Amerika tidak mau Cina menyaingi mereka dengan cara seperti itu. Pemerintah Amerika ketar-ketir gara-gara rakyat Amerika yang menggunakan TikTok itu semakin besar, semakin banyak. Dan dalam sidang tersebut berlangsung selama 5 jam. Selama 5 jam, Zhou Zichu sebagai CEO dari TikTok
itu diajukan berbagai macam pertanyaan, tapi dia bisa ngejawab, geng. Dia ngejawab dengan sangat santai tanpa terlihat emosi, dan data-data yang dia jabarkan juga jelas. Nah, So di dalam hal ini menjelaskan bagaimana cara kinerja TikTok, dan juga dia menjelaskan kalau dia itu bukan citizen Cina. Dia itu merupakan warga negara Singapura. Dan So merespon tudingan dari Senator Amerika Serikat mengenai keamanan data pengguna TikTok dengan mengatakan kalau TikTok sama sekali tidak mengumpulkan data pribadi penggunanya. Dan bahkan dia mengatakan justru aplikasi-aplikasi atau platform yang berasal dari Amerika lah yang sering meminta data pribadi dan mengumpulkan data pribadi. Salah satunya adalah Facebook. Nah, dari kabarnya bahkan So ini pernah bekerja untuk Facebook, dan dia juga bahkan menikah dengan orang Amerika Serikat, istrinya orang Amerika, dan anaknya lahir di Amerika. So menjelaskan justru platformnya ini yaitu TikTok itu sangat berkomitmen untuk sangat transparan dengan para penggunanya. Dia ditanyakan berkali-kali apakah TikTok bisa berkomitmen untuk tidak mengumpulkan data kesehatan atau lokasi dari penggunanya. Kemudian So menjawab kalau TikTok tidak akan mengumpulkan data GPS yang akurat dan tidak mengumpulkan data kesehatan apapun dari para penggunanya. Jadi dia sangat yakin kalau TikTok ini transparan dan benar-benar aman. Nah, lalu di tengah-tengah sidang Sozichu ini, Sozichu malah mencontohkan Facebook yang pernah kebobolan. Yang mana Facebook kan memang secara terang-terangan itu mengumpulkan data pribadi penggunanya. Nah, malah dibobol, dan bahkan data pribadi para pengguna Facebook itu ada yang menjual di internet, ada yang menjual di deep web. Tapi anehnya, Amerika justru ketar-ketir dengan aplikasi yang bukan berasal dari negara mereka. Yang dari negara mereka sendiri mereka malah nggak tanggepin gitu. Lalu para senator Amerika Serikat juga menuduh kalau TikTok itu mengancam keamanan nasional negara Amerika Serikat. Dan hal ini dibantah langsung oleh So, yang mana dikatakan resiko ancaman terhadap Amerika yang dikatakan oleh para senator ini adalah resiko yang bersifat hipotesis dan teoritis. Jadi nggak berbukti gitu, hanya sebagai opini atau teori aja. Dan So juga meyakinkan para senator tersebut dengan mengatakan untuk menghilangkan atau mengatasi kecurigaan Amerika kepada TikTok, pihak TikTok sudah merencanakan hal yang disebut dengan Project Texas yang bernilai 1,5 miliar USD atau setara dengan 23 triliun rupiah. Project Texas sendiri merupakan sebuah dedikasi untuk membuat setiap warga Amerika Serikat yang menggunakan TikTok merasa aman dan yakin kalau data mereka tidak akan tersebar, aman dari segala pengaruh luar. Dan So mengatakan kalau Project Texas tersebut akan memungkinkan data-data orang Amerika itu disimpan oleh negara Amerika sendiri, disimpan oleh perusahaan milik Amerika sendiri, dan diawasi oleh para personil dari Amerika sendiri. Jadi dia membuat sebuah kebijakan yang transparan dengan dana yang dia gelontorkan cukup tinggi, yang mana ini untuk membuat para pengguna TikTok asal Amerika menjadi aman dan tidak perlu takut. Lalu dia menerangkan lagi nih geng, Project Texas ini adalah project yang spesial terkhusus buat warga Amerika, berbeda dengan negara-negara lain, yang mana di dalam project ini dia akan berencana untuk memisahkan data, dan data tersebut akan dikelola oleh divisi yang terpisah dari perusahaan. Jadi dengan kata lain, Amerika ini adalah pengguna TikTok khusus spesial yang mana data mereka itu tidak akan dicampur dengan database dari negara-negara lain. Jadi kalau orang Amerika itu install TikTok, terus masukin data mulai dari password sampai email mereka, nah itu nanti yang ngelola adalah negara Amerika sendiri. Mereka terpisah, mereka berbeda dengan negara-negara lain termasuk ya negara Indonesia. Nah jadinya dengan hal itu, maka Amerika nanti bisa percaya kalau TikTok ini aman. TikTok ini tidak ada tujuan lain, mereka hanya berjualan platform, tidak untuk mencuri data atau memperjualbelikan data citizen Amerika Serikat kepada Cina. Tapi ada hal yang lucu nih geng. Di saat Sozichu mengajukan nama dari proyek itu adalah Project Texas, orang Amerika justru tersinggung. Di saat itu, ada respon yang berasal dari anggota Partai Republik yang meminta So untuk mengganti nama proyek itu. Mereka sih suka dengan proyeknya. Wah, Project Texas ini bagus gitu kan. Karena yang mengelola data citizen Amerika Serikat itu ya biar Amerika. Tapi kenapa proyeknya harus namanya Project Texas? Bukankah Texas sekarang sedang berselisih dengan pemerintah federal Amerika Serikat? Mereka kan mau memisahkan diri, seperti yang gue ceritakan di dalam konten gue yang ini. Di saat itu, anggota dari Partai Republik ini mengatakan Texas bukanlah nama yang cocok untuk dijadikan sebagai nama proyek TikTok, dan mereka meminta untuk diganti nama tersebut. Nah lalu, anggota dari Partai Republik ini menekankan lagi, mereka senang dan mendukung kebebasan dan transparansi yang dilakukan oleh So terhadap kebijakan TikTok yang ada di Amerika Serikat. Nah
Tetapi mereka nggak mau kalau proyek tersebut dipegang oleh Shou alias dilaksanakan oleh Shou. Atau sekalian aja nggak usah ada deh itu yang namanya proyek Texas itu. Entah apa yang diinginkan oleh pihak Amerika. Namun yang jelas di dalam permasalahan ini seperti jalan buntu, tidak mencapai kesepakatan. Lalu para senat di saat itu berulang kali menanyakan kepada Shou ini mengenai adanya pengaruh Cina terhadap platform TikTok. Salah satu statement datang dari Frank Palin yang berasal dari Partai Demokrat nih, geng. Nah, dia mengatakan kalau perusahaan induk TikTok kan itu berada di Cina. Yang mana Cina kan sebuah negara dengan pemahaman komunis, yang mana ini sangat berseberangan dengan Amerika yang menganut paham demokrasi. Tetapi di dalam hal ini, Shou selaku CEO TikTok berulang kali menekankan, iya memang benar basis dari perusahaan TikTok ada di Cina. Tetapi perusahaan induk TikTok ini, yaitu ByteDance, tidak dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah Cina. Sepenuhnya mereka itu berdiri secara independen dan secara backgroundnya Shou sendiri adalah orang Singapura. Dan Shou juga mengatakan sampai detik ini tidak ada bukti yang memperlihatkan kalau pemerintah Cina sudah meminta atau mengakses para pengguna TikTok asal Amerika. Jadi nggak ada buktinya sama sekali. TikTok juga menekankan tidak ada satupun konten yang dikontrol oleh pemerintah Cina, baik itu konten-konten promosi atau ketika mereka menghapus konten, men-take down konten, itu tidak ada satupun konten yang di-take down atas kontrol atau permintaan pemerintah Cina. Jadi semuanya itu kebijakan dari TikTok. Lalu para senator ini kembali menanyakan lagi kepada Shou, untuk saat ini apakah di TikTok ada para pekerja Cina? Katanya. Dan ya jelas pekerja Cina ada. Nah, tetapi yang ditekankan oleh para senator adalah apakah di TikTok masih ada karyawan yang merupakan orang Cina yang masih bisa mengakses data-data milik orang Amerika yang menggunakan TikTok? Jawabannya ya untuk sekarang tentu aja ada. Di saat itu Shou kembali menjelaskan. Dia bilang, ya untuk sekarang ada. Tetapi segera nanti kalau proyek Texas ini selesai, semua data milik orang Amerika itu tidak bisa lagi diakses oleh para pegawai keturunan Cina, melainkan semuanya bakal dipegang oleh orang-orang Amerika sendiri dan dikelola oleh orang Amerika sendiri. Dan Shou juga berjanji dia akan menjaga TikTok terbebas dari manipulasi apapun yang berkaitan dengan pemerintah manapun. Nah, lalu ternyata para senator Amerika ini nggak puas sampai di situ aja, geng. Mereka masih terus menyudutkan Shou selaku CEO TikTok. Mereka melebar kemana-mana. Mereka tiba-tiba membahas tentang isi konten TikTok. Di dalam pembahasan ini, para senator itu membahas tentang informasi-informasi yang tersebar di TikTok yang dianggap merupakan informasi yang tidak benar. Dan TikTok juga dianggap memiliki konten-konten yang berbahaya. Dan juga TikTok dianggap tidak memfilter konten-konten yang tidak sesuai dengan usia para penggunanya. Nah, beberapa dari senator di sana menunjukkan video yang ada di TikTok yang men-trigger para penggunanya untuk melakukan aksi mengakhiri hidup. Katanya kayak gitu. Jadi ada beberapa video TikTok yang dianggap, wah ini bisa bikin orang mau mencelakakan diri sendiri nih, bikin orang mau nyakitin dirinya sendiri nih. Ya kurang lebih seperti itu yang dimaksud oleh para senator. Nah, tetapi logiknya sampai sejauh ini kayaknya belum ada deh orang-orang yang nonton video di TikTok tiba-tiba pengen ngakhiri hidup, tiba-tiba menjadi depresi gitu. Belum ada berita yang seperti itu. Lalu CEO TikTok ini juga merasa bingung dengan apa yang dikatakan oleh para senator Amerika. Dan dia menjawabnya ini secara personal banget, geng. Dia bilang, aku adalah ayah dari 2 anak, katanya. Sehingga isu yang diutarakan oleh para senator ini menjadi sebuah problem yang cukup pribadi buat Shou. Yang mana menurut Shou, dia sebagai CEO TikTok bahkan memperbolehkan anak-anaknya untuk menggunakan TikTok. Lalu bagaimana bisa TikTok itu tidak aman sementara si empunyanya aja, orang yang menjalankannya aja mempercayakan anaknya untuk boleh mengakses TikTok? Ya kurang lebih seperti itu. Shou juga menjelaskan kalau TikTok itu menawarkan pengguna untuk menggunakan pengaturan dan kontrol sesuai usia. Jadi sudah ada regulasinya. Dan untuk saat ini, TikTok memperkerjakan sekitar 40.000 moderator untuk melacak konten-konten berbahaya. Jadi makanya jangan heran, geng, kalau kita upload di TikTok itu sering sekali kena take down atau di-ban atau di-suspend gitu ya. Karena memang petugas untuk memfilter konten-konten berbahaya di TikTok itu banyak. Dan juga mereka sudah membuat aturan persoalan algoritma untuk konten-konten yang kontroversial itu akan muncul di beranda atau timeline orang-orang yang sudah cukup
cukup umur, tidak untuk anak-anak. Lalu atas isu ini, Shou juga mengatakan TikTok nantinya akan menggunakan pihak ketiga, alias akan bekerja sama dengan pihak lain lah, misalkan kerjasama sama Amerika gitu, atau kerjasama dengan pihak yang mungkin punya kapasitas untuk ngecek sendiri bagaimana cara algoritma TikTok bekerja, dan TikTok akan memberikan akses kepada para peneliti-peneliti untuk mempelajari atau memantau ekosistem konten yang ada di TikTok. Benarkah itu berbahaya atau enggak? Kalau memang berbahaya, silakan ditegur dan di take down. Mereka siap. Dan Shou juga mengatakan kalau dia sebagai CEO sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik bagi aplikasi TikTok ini. Ya tapi apa boleh buat, dari sekian puluh ribu karyawan yang dia pekerjakan, bukan berarti kinerjanya sudah sempurna. Pasti ada kurangnya gitu ya. Dan memang kalau kita lihat, tidak sepenuhnya kesalahan itu berasal dari platform, berasal dari TikTok. Ya misalkan aja nih, kalau ada anak kecil yang mengakses TikTok, dia main TikTok tetapi tidak dikontrol oleh orang tua, ya nggak bisa 100% itu menjadi kesalahan TikTok. Ya apa bedanya dengan aplikasi buatan Amerika yaitu Facebook? Toh itu juga bisa diakses oleh anak kecil. Atau bahkan YouTube kayak gini. YouTube sendiri banyak sekali video klip yang gambarnya tidak senonoh, yang mana itu merupakan ya artis-artis asal Amerika, dan itu juga bisa diakses dengan gampang oleh anak-anak kecil. Nah hal inilah yang menjadikan Amerika semacam memiliki standar ganda, alias mereka boleh berbuat salah tetapi pihak lain nggak boleh direcokin terus. Nah lalu para senator yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbau menyudutkan kepada TikTok, terkhususnya kepada CEO TikTok yang bernama Su Zhiqiu tadi, yang mana pertanyaan itu meliputi keamanan data, konten yang tidak ramah anak, dan juga dikait-kaitkan dengan pemerintah Cina. Nah ternyata para senator ini juga memberikan pertanyaan kepada Su yang menurut gue cukup aneh nih geng, yaitu ketika anggota Partai Republik yang bernama Richard Hudson bertanya mengenai apakah TikTok bisa mengakses jaringan Wi-Fi atau enggak. So sebagai CEO TikTok diberikan pertanyaan kayak gitu justru jadi bingung. Itu kan pertanyaan yang ya dangkal banget gak sih? Ya platform manapun ketika ingin digunakan otomatis bisa mengakses Wi-Fi rumahan itu bisa diakses. So yang kebingungan itu bertanya kembali kepada si Richard Hudson ini, maksud pertanyaannya tuh apa? Lalu Richard Hudson kembali menjelaskan. Dia bilang, kalau saya memiliki aplikasi TikTok di HP saya dan ponsel saya terhubung ke Wi-Fi rumah, apakah TikTok bisa mengakses jaringan tersebut? Jawabannya ya tentu iya. Tapi di tengah-tengah pertanyaan itu, Shou masih bingung. Ini pertanyaannya mengarah kemana? Apakah maksud dari Richard Hudson ini mengakses itu seperti ngehack mungkin ya, atau membobol gitu? Di saat itu Shou berusaha untuk menjawab dengan sebaik mungkin, dan dia berkata, kami tidak melakukan apapun di luar norma industri. Dan logiknya, semua aplikasi ketika digunakan pasti akan bisa mengakses Wi-Fi manapun. Wi-Fi rumah, Wi-Fi cafe, Wi-Fi perusahaan, semuanya bisa diakses. Terlihat banget pertanyaan di kongres tersebut itu semacam pertanyaan yang mengada-ngada. Ya ibaratnya ya, kayak bukan pertanyaan penting, tapi yang penting nanya gitu. Dan benar-benar dangkal. Sidang kongres tersebut sempat viral geng. Jadi itu merupakan sidang kongres pertama di tahun 2023. Nah lalu setelah sidang pertama tersebut selesai, ternyata permasalahan belum berhenti. Beberapa bulan kemudian, tepatnya di tahun 2024 tanggal 31 Januari, diadakan sidang kongres kedua. Dan Shou selaku CEO dari TikTok itu dipanggil kembali ke dalam sidang kongres di sesi Big Tech dan eksploitasi seksual anak online, yang mana ini diselenggarakan oleh Senator Amerika Serikat lagi. Di kongres yang kedua ini, selain Shou, ada beberapa orang yang merupakan CEO dari platform media sosial lainnya yang ikut hadir di sana. Nah, jadi untuk kali ini cukup fair nih. Banyak dari CEO sosial media yang hadir di sana yang nantinya bakal dibanding-bandingin dan dibongkar semuanya. Ini platform mana yang berbahaya, platform mana yang tidak gitu, yang patut dikembangkan atau diamankan gitu kan. Di saat itu yang hadir salah satunya adalah Mark Zuckerberg selaku CEO dari Meta yang membawahi Facebook, WhatsApp, Instagram, dan juga Threads. Lalu juga ada Linda Yaccarino selaku CEO dari X atau yang dulu namanya Twitter. Lalu ada Evan Spiegel selaku CEO dari Snap dan Jason Chitren selaku CEO Discord. Sidang ini diadakan sebagai upaya baru dari Parlemen Amerika Serikat untuk menjawab kekhawatiran para orang tua dan ahli kesehatan mental, yang mana semua perusahaan media sosial yang cukup berkembang dan besar di dunia ini dianggap hanya mementingkan uang, hanya mementingkan keuntungan dibandingkan dengan memastikan kalau platform mereka benar-benar aman untuk anak-anak dan tidak membahayakan anak-anak. Nah, jadilah sidang ini pun diadakan.
Di dalam hal ini kita tetap fokus ke Shou selaku CEO dari TikTok ya geng. Jadi di saat Shou diajukan pertanyaan oleh seorang senator yang bernama Tom Cotton, gue ini sangat-sangat konyol. Ya seperti yang gue katakan di awal, ini cenderung kepada rasis. Dan hal ini memang sudah dikonfirmasi oleh para netizen di seluruh dunia. Bahkan netizen Amerika pun beranggapan kalau Tom Cotton ini ya rasis. Yang mana Tom Cotton ini bertanya kepada Shou, apakah Anda pernah menjadi anggota Partai Komunis Cina? Katanya. Shou kemudian menjawab, Senator, saya orang Singapura, katanya. That you live in Singapore. Of what nation are you a citizen? Singapore. Are you a citizen of any other nation? No, Senator. Have you ever applied for Chinese citizenship? Senator, I served my nation in I'm Singapore. No, I did not. Yang artinya apa? Wajah Shou yang merupakan wajah orang Cina, ya karena memang dia keturunan Cina, tapi merupakan warga negara Singapura, itu dianggap atau disamaratakan seolah-olah semua orang berwajah Cina seperti itu adalah anggota dari komunis Cina. Itu kan rasis banget. Lalu seperti tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Shou, Cotton ini kembali bertanya lagi, apakah Anda pernah dikaitkan atau berafiliasi dengan Partai Komunis Cina? Jadi ditekankan lagi, geng. Lalu Shou tetap menjawab, tidak Senator. Sekali lagi, saya orang Singapura, katanya, bukan orang Cina. Have you ever been a member of the Chinese Communist Party? Senator, I'm Singaporean. No. Have you ever been associated or affiliated with the Chinese Communist Party? No, Senator. Again, I'm Okay. Singaporean. Let me ask you some. Nah lalu, tanya jawab antara Shou dan Cotton ini jadi viral geng di media sosial. Banyak yang memberikan tanggapan kalau pertanyaan yang diajukan oleh senator Amerika yang bernama Tom Cotton ini merupakan pertanyaan yang kelewatan, bin bodoh. Dia diminta oleh netizen untuk kembali belajar geografi, untuk ngecek peta, paling nggak cek dulu Google Maps deh gitu kan, di mana letak Singapura, di mana letak Cina. Dan tidak semua orang keturunan Cina itu adalah orang Cina Tiongkok, enggak. Mereka hanya keturunan. Tetapi untuk kebangsaannya, ya sesuai dengan negara tempat mereka lahir. Ya seperti Shou, dia lahir di Singapura, ya dia warga negara Singapura. Lalu, semacam tidak sadar dengan apa yang dia lakukan, si senator Tom Cotton ini malah membela diri. Dia bilang, apa yang dia tanyakan kepada Shou itu semuanya adalah pertanyaan yang wajar, pertanyaan yang masuk akal katanya. Dia bertanya hubungan Shou dengan komunis Cina, dia bertanya tentang apakah Shou terafiliasi dengan Partai Komunis Cina, itu semuanya menurut dia wajar. Ya padahal itu adalah hal yang bodoh ya geng. Mana ada hubungan orang Singapura dengan Partai Komunis Cina? Itu jelas-jelas jauh berbeda. Kecuali kalau dia tanya, apakah kamu ada hubungannya dengan negara Malaysia? Ya mungkin bisa, karena kan itu negara pecahan, ya kan? Singapura dekat dengan Malaysia dan Singapura merupakan pecahan dari Malaysia. Dan orang-orang di Singapura itu diisi oleh keturunan Cina atau Tionghoa, lalu ada ras Melayu dan juga ras Hindi atau India. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh senator ini walaupun dia membela diri itu tetap adalah hal yang salah. Dan semenjak itu banyak netizen yang mulai menyoroti Tom Cotton. Dan seperti yang kita tahu ya, ketika netizen sudah marah, netizen sudah tidak terima gitu ya dengan perlakuan dari seseorang di internet, otomatis dia bakal dikuliti. Yang mana akhirnya masa lalu dari Tom Cotton ini dikorek oleh netizen. Di saat itu tiba-tiba beredarlah foto masa lalu dari Tom Cotton, yang mana ada sebuah foto yang memperlihatkan tentara Amerika Serikat sedang duduk atau sedang jongkok di atas tumpukan emas. Yang mana emas itu merupakan hasil curian dari Irak, dari negara Irak ketika Amerika menginvasi Irak. Dan di saat itu Irak porak-poranda dan emas-emasnya serta uang yang ada di Irak itu disita atau diambil oleh tentara Amerika Serikat. Dan kebetulan ada satu foto yang mana netizen mengklaim itu merupakan foto dari Tom Cotton. Nah, jadilah di saat itu Tom Cotton menjadi bulan-bulanan netizen, menjadi hinaan netizen karena ternyata dia sendiri adalah penjahat perang. Dia dianggap sudah mencuri dari negara lain. Nah, sekarang kita bahas nih geng ya, tentang isu dari Tom Cotton ini. Siapakah dia? Benarkah dia adalah seorang tentara yang mencuri emas dari Irak? Sekarang kita bahas. Sebelum kita bahas mengenai keterlibatan Tom Cotton di dalam kejadian yang mau kita bahas ini, nah kita bahas dulu mengenai hilangnya emas di Irak tersebut, geng. Jadi geng, pada tahun 2003, Amerika Serikat berperang atau menginvasi Irak. Ketika itu seperti yang kita tahu ya, ini adalah rahasia umum, cerita lama, yang mana Amerika menyerang Irak karena menuduh Irak memiliki senjata pemusnah massal. Padahal sebenarnya secara politik, Amerika ini menyerang Irak karena justru memiliki tujuan tertentu atau kepentingan lain untuk menyebabkan
menyebarkan paham demokrasi di Timur Tengah. Nah, tujuan mereka yang lain adalah untuk mempertahankan kekuatan mereka secara global. Dan juga yang terakhir adalah untuk melindungi eksistensi Israel, orang-orang keturunan Eropa yang membuat negara di tanah Timur Tengah. Namun secara ekonomi, Amerika ini punya tujuan ingin menguasai ladang minyak milik Irak. Dan singkat cerita, perang yang terjadi dari tahun 2003 ini akhirnya selesai pada tahun 2011. Amerika di saat itu mulai meninggalkan Irak pada tahun 2011 dan tiba-tiba lahirlah atau terbentuklah yang namanya ISIS. Nah, entah dari mana datangnya ISIS ini. Banyak yang mencurigai kalau ISIS ini sebenarnya bukan gerakan Islam karena terlalu ekstrim dan juga banyak paham-paham mereka yang melenceng dari Islam. Jadi bisa dikatakan kalau ISIS ini adalah pasukan yang dibentuk. Siapa yang membentuknya? Ya kalian bisa tebak sendiri. Nah, setelah perang di Irak usai, Amerika itu dicurigai telah melakukan pencurian besar-besaran terhadap harta kekayaan milik pemimpin Irak yang mereka eksekusi, yaitu Saddam Hussein. Ada sebuah artikel nih geng yang membahas tentang kejadian ini, di mana ketika militer Amerika Serikat menginvasi Irak dan ditempatkan di Baghdad, Amerika ternyata pernah menyita emas senilai 500 juta USD atau setara dengan 7 triliun rupiah. Dan semua emas itu mereka angkut menggunakan sebuah truk. Jadi sampai penuh tuh, bak truk itu penuh dengan emas batangan. Emas batangan itu memiliki berat masing-masingnya yaitu 18 kg. Wah gila, satunya 18 kg beratnya. Dan emas ini disita di daerah Qaim yang merupakan perbatasan antara Suriah dengan Irak. Nah, beberapa bulan sebelum kejadian ini, tentara Amerika juga sempat menemukan uang tunai sekitar 600 juta USD atau setara dengan 9 triliun rupiah di dalam sebuah kotak yang terletak di dekat kompleks Istana Baghdad. Menurut kabar yang beredar nih geng, dalam kurun waktu yang sama ketika invasi Amerika ke Irak, ada sebanyak 30 ton emas dan uang tunai senilai 2 juta USD atau setara dengan 31 miliar rupiah ditemukan di lebih dari 20 tempat tinggal atau istana dari Saddam Hussein dan juga tempat persembunyian Saddam Hussein. Nah, Saddam Hussein ini memang punya harta yang sangat banyak geng. Lalu ketika Saddam Hussein ini dieksekusi oleh Amerika, sampai detik ini belum diketahui berapa banyak harta milik Saddam Hussein yang dicuri oleh pasukan Amerika. Dan yang menjadi tanda tanya besar adalah kemanakah uang serta emas-emas tersebut dibawa oleh Amerika. Orang Irak pada awalnya percaya kalau orang Amerika justru mencuri harta milik Saddam Hussein dan katanya total keseluruhannya ada sekitar 90 ton emas. Dan uang yang dicuri itu sekitar 50 miliar USD atau setara dengan 781 triliun rupiah. Wah, fantastis banget. Lalu hal ini semakin diperkuat dengan banyaknya foto yang beredar di internet yang memperlihatkan tentara-tentara Amerika yang berpose di atas emas batangan yang jumlahnya sangat banyak. Dan emas batangan tersebut terdapat di dalam sebuah truk. Dan foto itu menjadi sebuah bukti bahwa tentara Amerika ini telah melakukan pencurian besar-besaran di Irak. Nah, lalu di antara banyaknya foto tentara Amerika yang berpose di atas emas tersebut, ada satu foto yang menarik perhatian, yang mana itu merupakan foto dari Tom Cotton yang mengenakan pakaian tentara dengan posisi sedang berjongkok di atas tumpukan emas batangan. Nah, lalu ketika Tom Cotton sekarang punya masalah dengan CEO TikTok gara-gara pertanyaan dia di saat kongres, akhirnya foto ini disebarluaskan lagi dan diangkat lagi oleh netizen. Dan mulai di saat itu, Tom Cotton mulai dihujat. Dia dianggap sebagai orang yang rasis sekaligus dianggap seorang pencuri. Namun yang jadi pertanyaannya, benarkah yang di dalam foto itu 100% merupakan Tom Cotton? Secara kasat mata nih geng, kalau kita lihat, memang orang di dalam foto tersebut ya jelas sekali terlihat seperti Tom Cotton. Nah, tapi ada tapinya nih. Jika diurut berdasarkan timelinenya, foto tersebut harusnya diambil pada tahun 2003 di saat Irak pertama kali diinvasi. Tapi ada kemungkinan juga nih geng, foto itu diambil setelah perang Irak selesai, yaitu pada tahun 2011. Ya, tentara Amerika sudah berhasil menyita banyak hal dari Irak setelah mereka berhasil mengeksekusi Saddam Hussein. Lalu, gue udah coba cari tahu nih, apakah benar Tom Cotton ini tergabung ke dalam angkatan militer atau angkatan bersenjata Amerika? Dan ternyata jawabannya iya. Dia itu
itu merupakan bagian dari militer Amerika dan bergabung pada tahun 2005. Jadi, ada dua kemungkinan. Kalau itu foto diambil di saat awal penyerangan, yaitu tahun 2003, berarti itu bukan Tom Cotton. Tapi kalau foto itu diambil pada tahun 2011, kemungkinan besar itu benar Tom Cotton. Lalu ada jurnalis dari media yang bernama Snopes yang mencoba untuk mencari tahu kebenaran secara langsung dengan bertanya mengenai fakta dari foto tersebut kepada Tom Cotton melalui juru bicaranya. Nah, tapi juru bicaranya mengatakan kalau itu bukanlah Tom Cotton. Dan juga status Tom Cotton sebagai seorang tentara itu dipertanyakan, geng, sebenarnya. Jadi, ada sumber yang mengatakan kalau sebenarnya Tom Cotton ini tidak benar-benar seorang angkatan militer. Jadi ketika dia pertama kali mencalonkan diri sebagai anggota Kongres pada tahun 2012, di saat dia berkampanye, dia mengatakan kalau dia pernah bertugas sebagai tentara di Irak dan Afghanistan. Di saat itu, dia mengaku bergabung dengan Army Rangers. Nah, sedikit gue jelaskan, Army Rangers ini merupakan sebuah istilah bagi militer Amerika Serikat, khususnya Angkatan Darat, yang sudah terlibat dalam banyak operasi kritis di seluruh dunia. Tom Cotton yang mengklaim kalau dia pernah bergabung dengan Army Rangers ini, akhirnya menimbulkan tanda tanya lagi. Dan ada seorang jurnalis yang bernama Roger Sollenberger dari media yang bernama Salon yang mencoba untuk mencari tahu mengenai kebenaran tentang klaim yang dikatakan oleh Cotton kalau dia bagian dari Army Rangers. Dan ternyata, berdasarkan fakta yang ditemukan, ternyata Tom Cotton tidak pernah tercatat sebagai bagian dari angkatan militer. Nah, itu kata si jurnalisnya. Fakta yang ditemukan adalah Tom Cotton ini hanya pernah bersekolah di sekolah Rangers Angkatan Darat selama 2 bulan doang. Dan karena dia pernah mengikuti pelatihan tersebut, akhirnya dia bisa menggunakan patch bertuliskan Rangers di lengannya. Nah, walaupun begitu, bukan berarti dia ini memenuhi syarat untuk mengakui dirinya sebagai seorang Rangers. Yang mana seorang Army Rangers, kalau dia benar-benar Army Rangers, itu dia sudah masuk ke dalam resimen atau tergabung ke dalam keanggotaan. Sementara Tom Cotton, menurut faktanya enggak sama sekali. Dari situlah banyak berita yang simpang siur mengenai masa lalu dari Tom Cotton ini. Benarkah dia pernah bergabung dengan angkatan militer Amerika atau enggak? Lalu kalau misalkan enggak, berarti foto yang tersebar tersebut bukanlah foto Tom Cotton. Tapi kalau memang benar, menurut pengakuan Tom Cotton, dia ini adalah bagian dari Army Rangers, berarti bisa jadi foto itu adalah benar. Dan itu artinya Tom Cotton adalah seorang pencuri yang mencuri emas milik Saddam Hussein. Gimana nih menurut kalian, geng? Tom Cotton dengan masa lalunya yang ternyata parah banget. Tetapi sekarang ketika dia menjadi senator, dia dengan seenaknya menuduh dengan cara yang tidak baik, terkesan rasis, menggiring opini, dan juga fitnah terhadap CEO TikTok. Apa opini yang bisa kalian tinggalkan? Coba komen di bawah.